Ada satu angka nih yang belakangan ini cukup bikin heboh di dunia kesehatan masyarakat kita di Indonesia. Sebuah angka yang kalau kita lihat sekilas, tanpa konteks, wah, bisa terdengar serem banget. Yuk kita lihat lebih dekat, ada apa sebenarnya? Nah, ini dia angkanya, 1528. Coba deh, tebak, ini angka apa? Ini bukan sekedar data statistik biasa loh. Angka ini mewakili sesuatu yang fundamental banget buat kesehatan kita semua. Yap, bener banget. 1528 itu adalah jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau kita sebut aja SPPG yang operasinya dihentikan untuk sementara waktu di seluruh Indonesia. Sebuah angka yang, ya ampun, kalau kita dengar pertama kali pasti kaget kan? Jadi, 1528 pusat gizi ditangguhkan. Tentu aja reaksi pertama kita semua pasti, hah? Sebanyak itu? Wajar kok kalau kita bertanya-tanya. Di bagian pertama ini, kita akan coba bedah dulu skala dari angka yang mengejutkan ini. Pertanyaan utamanya langsung muncul. Apa ini artinya layanan gizi kita lagi krisis? Apa sistem yang seharusnya jadi garda terdepan buat nutrisi masyarakat malah lagi ambruk? Itu interpretasi awal yang paling gampang kita ambil. Tapi, apa ceritanya memang sesederhana itu? Oke, sekarang kita tahan dulu asumsinya. Mari kita coba kupas ceritanya lapis demi lapis. Soalnya, di balik angka yang kelihatannya gede banget itu, ada konteks yang ternyata bisa mengubah cara kita memandang masalah ini. Nah, ini dia fakta yang paling penting. Angka 1528 itu ternyata bukan jumlah unit yang ditutup dalam satu hari. Bukan. Ini adalah angka akumulasi alias total dari penutupan yang terjadi selama lebih dari setahun, sejak Januari 2025. Dan yang lebih penting lagi, trennya sekarang justru lagi menurun. Dan ini dikonfirmasi langsung oleh Ibu Nanik Sudaryati Deyang, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Beliau bilang, penurunannya terjadi karena unit-unit ini sudah mulai mendaftar SLHS. Jadi apa sih sebenarnya SLHS ini? Kok kayaknya jadi kata kunci ya? Disinilah kita sampai ke jantung permasalahannya. Semua tindakan penangguhan ini ternyata berpusat pada satu hal yang sangat mendasar, SLHS atau Standar Kebersihan dan Sanitasi. Yuk kita dalami lagi. Jadi, SLHS itu singkatan dari Sertifikasi Laik Higienisasi. Gampangnya, ini tuh kayak surat izin sehatnya tempat penyedia makanan. Ini wajib, hukumnya harus, buat semua penyedia layanan gizi. Tujuannya satu, memastikan makanan yang sampai ke masyarakat itu aman dan bersih. Jadi, ini bukan pilihan, tapi keharusan. Jadi poin utamanya adalah penangguhan ini sebetulnya bukan hukuman, tapi ini adalah langkah penegakan aturan dari Badan Gizi Nasional. Tujuannya jelas banget, mau memastikan standar layanan itu dipenuhi, dan setiap warga negara, kita semua, mendapatkan asupan gizi yang aman dan berkualitas. Oke, sekarang kita udah paham nih konteks besarnya. Yuk kita bedah datanya lebih dalam lagi, buat lihat sebenarnya apa aja sih alasan spesifik di balik penangguhan-penangguhan ini. Pertanyaan bagus, ternyata pelanggarannya itu nggak cuma satu jenis. Badan Gizi Nasional membaginya ke dalam dua kategori utama yang tingkat keseriusannya beda. Coba kita lihat tabel ini. Ada yang namanya kejadian menonjol atau disingkat KM. Dan ada non-kejadian menonjol alias non-KM. Totalnya memang nggak pas 1528 karena nggak semua kasus dirinci. Tapi ini udah ngasih gambaran yang jelas banget soal jenis-jenis pelanggaran yang ada. Nah, ini dia perbedaannya biar makin jelas. Kejadian menonjol itu artinya ada dampak langsung ke kesehatan penerima. Misalnya ada yang kena gangguan pencernaan. Serius kan? Sementara non-KM itu lebih ke masalah prosedur atau infrastruktur. Contohnya dapurnya nggak dibangun sesuai standar teknis. Keduanya sama-sama penting, tapi tingkat urgensinya jelas beda. Oke, kita udah tahu alasannya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana situasi terkininya? Dari ribuan yang pernah ditangguhkan itu, sebenarnya berapa banyak sih yang sekarang statusnya masih belum boleh beroperasi? Grafik ini nunjukin data terbarunya. Kelihatan jelas ya, kalau wilayah II yang mencakup sebagian besar Pulau Jawa punya jumlah unit yang masih ditangguhkan paling banyak, ada 491 unit. Dan kalau kita jumlahkan semuanya dari 3 wilayah itu, per hari ini masih ada 764 unit yang statusnya ditangguhkan. Angka ini kan jauh lebih rendah dari angka awal 1528. Ini nunjukin kalau sudah banyak unit yang berhasil memperbaiki diri, memenuhi syarat, dan akhirnya bisa buka lagi. Nah, ini membawa kita ke bagian terakhir yang paling penting. Terus gimana nasib 764 unit ini? Gimana caranya mereka bisa kembali melayani masyarakat? Prosesnya sebetulnya cukup jelas dan nggak berbelit-belit. Unit-unit ini cuma perlu mendaftar dan memenuhi semua standar SLHS.
Setelah itu, tim dari BGN akan verifikasi, ngecek apakah semuanya udah oke. Kalau udah sesuai aturan, mereka bisa mulai buka lagi secara bertahap. Simple kan? Jadi, kesimpulan besarnya adalah ini teman-teman. Apa yang di awal kelihatannya seperti krisis besar, ternyata justru jadi bukti kalau sistem pengawasan dan regulasi kita itu sedang berjalan. Ini adalah tindakan proaktif untuk melindungi kita semua, bukan tanda-tanda sistem yang gagal. Dan ini semua meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar untuk kita renungkan bersama. Cerita ini menyoroti sebuah tantangan yang kita hadapi di banyak sektor. Gimana caranya menemukan keseimbangan yang pas antara menegakkan standar keamanan yang super ketat sambil tetap memastikan layanan-layanan penting seperti ini bisa diakses oleh semua orang yang membutuhkan.